tunggu sini ya. Gua mau kejar mereka sebelum menghilang. Itu yang Ray bilang sebelum dia lari mengejar dua obor itu. Dua obor yang sepertinya dipegang oleh dua orang. Obor semakin menjauh. Ray terus saja mencoba mengejarnya. Gelapnya malam tidak mengurangi tekad Ray untuk terus mengejar. Terus berlari. Sementara itu, gua sudah jauh berada di belakangnya. Ray sudah tidak melihat gua lagi. Tertutup oleh pekatnya gelap hutan raya. Ray menyusuri jalan aspal yang jadi jalur kendaraan melintas. Hingga beberapa puluh detik kemudian dia berhenti. Kenapa berhenti? Padahal obor-obor itu jaraknya sudah semakin dekat. Ternyata Ray melihat kalau obor itu berbelok arah ke kanan jalan. Turun dari jalan aspal, berpindah ke jalan setapak. Masuk ke dalam hutan. Muncul keraguan di dalam benak apakah akan terus lanjut mengejar atau kembali ke tempat gua menunggunya. Sementara hutan di hadapannya sangat belantara, gelap pekat dan sunyi. Pepohonan besar di kanan kiri jalan setapak membentuk terowongan yang memanjang ke dalam, seperti pintu gerbang menuju suatu tempat. Lapang walaupun tampak sempit. Ada hiruk-pikuk dalam sunyi. Sementara dua obor itu masih saja terlihat dari tempat Ray berdiri. Tapi sepertinya mereka berhenti, tidak bergerak lagi. Seperti menunggu Ray untuk mendatangi. Ah, baguslah kalau mereka berhenti. Berarti lihat gua ngejar. Begitu gumam Ray dalam hati. Kemudian dia mulai melangkahkan kaki ke jalan setapak, melangkah dengan sedikit keraguan, memasuki hutan belantara yang gelap pekat. Gesekan kaki ketika melangkah dengan jalan tanah yang bercampur dengan dedaunan kering, menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang hutan, tidak ada. Keringat mengucur membasahi tubuh. Hela napas yang mulai ngos-ngosan mengiringi perjalanan Ray ke obor-obor itu. Tapi ternyata mereka kembali bergerak. Bergeraknya menjauh, semakin masuk ke dalam hutan. "Pak, tunggu!" Ray berteriak coba memanggil, namun tidak ada jawaban. Malah sepertinya terus bergerak semakin menjauh. Ray seperti tertantang untuk terus mengejar, terus berlari, sampai akhirnya napas tersengal-sengal kelelahan. Dia pun berhenti. Menunduk memegang lutut, Ray coba untuk mengatur napasnya. Ah, sialan, orang-orang itu kenapa susah sekali dikejar? Tapi sekali lagi, obor-obor itu berhenti bergerak ketika Ray berhenti. Aneh, ada sesuatu yang tidak beres. Ray mulai menyadari ini. Lalu terduduk di bawah pohon yang besar. Lemas tubuhnya membuat dia bersandar tidak berdaya. Pikirannya berkecamuk bingung bercampur khawatir ketika dia menyadari akan sesuatu. Ternyata ketika melihat ke belakang, Ray tidak melihat lagi jalan setapak yang baru saja dia lalui. Hanya ada pepohonan hutan belantara. Tidak ada lagi jalan setapak. Apalagi jalan aspal tempat gua menunggunya. Tidak kelihatan lagi. Lemas karena sadar kalau sudah tersesat. Tidak tahu sedang berada di mana. Tidak tahu harus berjalan kemana untuk kembali. Sementara dua obor itu tetap terlihat diam di kejauhan, seperti menunggu. Setelah sedikit terkumpul tenaga, Ray berdiri dari duduknya, lalu kembali berjalan mengejar obor-obor itu. "Pak, tunggu!" Setengah berteriak, Ray mencoba memanggil,
Namun kali ini ada yang berbeda. Mereka tetap diam di tempat ketika Rai berjalan semakin dekat. Melihat itu semua, Rai mulai sedikit lega. Iya, dua obor itu tetap diam di tempatnya. Sampai akhirnya, jarak Rai dengan mereka sudah cukup dekat. Cukup dekat untuk melihat jelas penampakan sang pemegang obor. Ternyata benar dugaan Rai dari awal. Yang memegang obor adalah dua orang laki-laki. Yang satu berpakaian hitam-hitam dengan celana yang longgar, seperti baju silat, menggunakan topi di kepalanya, yang lebih mirip ikatan berbahan hitam. Sedangkan yang satu lagi menggunakan baju bergaris vertikal coklat hitam, bercelana pendek longgar, rambut agak gondrong tidak beraturan, dan berkumis tebal. Keduanya bertubuh tinggi besar, tidak menggunakan alas kaki. Maaf Pak, saya dari tadi mengejar Bapak berdua, mau minta tolong. Kalimat pembuka keluar dari mulut Rai, dengan napas yang masih tersengal-sengal. Awalnya, mereka hanya terdiam dengan raut wajah yang agak menyeramkan. Sampai akhirnya mereka tersenyum. Maaf, kami tidak melihat. Memang Mas dari mana mau kemana? Laki-laki yang menggunakan hitam-hitam akhirnya memberikan jawaban dengan pertanyaan. Saya dari jalan besar di depan tadi, Pak. Bapak lewat sana kan tadi? Tidak ada jalan besar di hutan ini, Mas. Semuanya jalan kecil setapak ini. Begitu kata Bapak itu lagi. Tidak ambil pusing, Rai tetap meminta bantuan untuk penunjukan jalan kembali ke jalan besar tadi. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Tidak tahu jalan kembali. Dengan sedikit memelas, Rai memohon kebaikan bapak berdua itu. Mas, lebih baik ikut saja dulu. Nanti kalau urusan kami sudah selesai, baru kami akan antar kemana Mas mau. Ayo ikut saja. Begitu kata bapak itu lagi. Sementara bapak yang berkumis tetap diam sejak awal tadi. Tidak ada pilihan lain, Rai terpaksa harus mengikuti mereka. Berbalik badan, lalu mereka mulai berjalan menembus gelapnya hutan. Sementara Rai mengikuti dari belakang. Jalan setapak tetap menjadi landas pijakan kaki untuk berjalan, dengan pemandangan gelap total di sekeliling. Beberapa kali Rai menoleh ke belakang, bermaksud untuk melihat keadaan. Tapi pandangannya tidak sanggup menembus pekatnya gelap. Hanya hitam yang tertangkap. Cahaya obor sedikit pun tidak mampu membantu. Ada satu lagi keanehan. Setelah diperhatikan benar-benar, ternyata dari 3 orang yang sedang berjalan, hanya Rai yang terdengar suara langkah kakinya. Sementara yang lain tidak ada suaranya. Mungkin karena mereka tidak menggunakan alas kaki. Begitu pikir Rai dalam hati. Seperti tanpa lelah, Rai melihat mereka terus berjalan konstan. Tidak melambat, tidak pula bertambah cepat. Tidak pernah juga melihat ke belakang. Walau untuk sekedar melihat keadaan Rai yang mulai kerepotan mengikuti irama pergerakan mereka. Tidak ada perbincangan. Keduanya terus menatap ke depan tanpa pernah menolehkan wajahnya ke kiri ataupun ke kanan. Hutan belantara ini juga dia membisu tidak mengeluarkan suara layaknya alam luar. Sepinya banyak menimbulkan pertanyaan. Heningnya mulai menggurat garis ketakutan dalam lubuk hati Rai yang paling dalam. Pak, bisa berhenti sebentar? Saya butuh istirahat. Entah sudah berapa jam mereka berjalan ketika Rai memberanikan diri untuk membuka suara. Namun mereka tetap diam, terus saja melangkah seperti tidak mempedulikan Rai yang baru saja mengajak berhenti. Mau kemana sih mereka ini? Di tengah ketakutan yang mulai semakin membuncah,
Ray bergelut dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi sejauh ini belum ada jawaban. Sampai akhirnya mereka sampai pada daerah yang jalanannya menanjak, tanjakan yang cukup tinggi. Hal ini membuat napas Ray semakin tersengal, langkahnya semakin tertinggal. "Pak, tunggu Pak." Sekali lagi Ray memanggil, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Mereka terus berjalan dengan langkah yang konstan, padahal jalanan benar-benar menanjak dan agak terjal. Tanah bercampur bebatuan menjadi pijakan langkah. Sampai suatu ketika, mereka akhirnya berhenti sekitar beberapa puluh meter di depan Ray. Berhenti di satu daerah yang tinggi, seperti puncak dari jalan panjang menanjak yang baru saja dilewati. Mereka tetap menghadap ke depan, tidak sedikit pun menoleh ke tempat Ray yang masih cukup jauh tertinggal. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Ray berusaha sekuatnya untuk mengejar. Berhasil. Dengan peluh yang bercucuran, akhirnya Ray sudah berdiri di belakang mereka berdua yang tetap saja memandang lurus ke depan. Lalu, Ray ikut melempar pandangan ke depan. Dari tempat yang cukup tinggi itu, kelihatan ada pemandangan menarik. Tidak jauh di depan, ada jalan yang menurun tajam. Agak jauh lagi, sekitar beberapa ratus meter setelahnya, terlihat ada keramaian, ditandai dengan banyaknya lampu dan obor yang menyala. Ray bingung, tempat apa itu? Lebih bingung lagi setelah tempat keramaian itu terlihat ada seperti dermaga. Dan memang di kejauhan kelihatan ada hamparan laut luas. Banyak kapal dan perahu yang bersandar dan akan bersandar. "Kok ada kota di sini? Itu kota apa, Pak?" Sekali lagi, Ray melontarkan pertanyaan. Dan lagi-lagi mereka tidak juga memberikan jawaban. Malah tiba-tiba mulai melangkahkan kaki menuju jalan turun ke keramaian itu. Tidak ada pilihan lain, Ray tetap mengikuti langkah kaki mereka. Situasi yang sama Ray temui ketika mulai berjalan lagi. Kegelapan hutan dan keheningan sepi yang kelam. Pikiran Ray semakin mengerucut. Semakin yakin ada yang aneh dengan kedua orang ini. Tapi Ray tidak bisa berbuat apa-apa selain terus saja mengikuti. Rasa penasaran sepertinya akan terjawab beberapa puluh meter lagi, ketika melihat ada dua pohon besar yang berdiri sejajar membentuk laksana pintu gerbang. Ray berpikir, sepertinya mereka akan melewati tengah-tengah dua pohon besar itu. Ternyata benar, mereka berjalan melintasi jalan di tengah dua pohon besar, seperti masuk melewati gerbang yang besar. Ray semakin kebingungan setelah benar-benar melewatinya. Setelah sudah berada di sisi keramaian. Iya, keramaian. Setelah melewati jalan berliku membelah hutan belantara, tiba-tiba Ray masuk ke tempat yang sangat berbeda. Tempat yang ramai, tapi masih dalam keadaan gelapnya malam. Penerangan lebih banyak bersumber dari api obor yang nyaris ada di setiap sudut. Ada juga beberapa lampu templok besar yang berdiri di atas meja. Sama sekali tidak ada penerangan yang bersumber dari listrik. Orang lalu lalang. Ada yang duduk di belakang meja menjajakan sepertinya barang jualan. Ada yang duduk di dalam bangunan kecil yang tampak seperti warung. Ada yang hanya sekedar duduk dan berbincang satu dengan lainnya sambil mengepulkan asap rokok. Ada orang yang sepertinya sedang menawar barang yang hendak dibeli. Pasar. Ray melihatnya sebagai pasar. Pasar tradisional yang sebagian besar penjualnya menjajakan sayur mayur dan buah-buahan. Tapi ada juga barang-barang jualan lainnya, seperti kayu bakar dan anyam-anyaman bambu. Takjub dan penuh keheranan,
Banyak pertanyaan yang timbul di dalam kepala. Pasar apa ini? Ini kota apa? Kenapa tengah malam masih ramai seperti ini? Ray terus saja memperhatikan sekelilingnya, sampai dia lupa dengan dua orang yang membawanya sampai ke tempat itu. Ternyata mereka sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Detik itu, Ray sudah tidak melihat mereka lagi. Beberapa puluh menit lamanya, Ray berjalan perlahan membelah keramaian pasar, sambil terus memperhatikan dengan takjub. Dia semakin bingung ketika menyadari kalau orang-orang yang ada di pasar itu semuanya mengenakan pakaian yang sepertinya pakaian zaman dulu. Sebagian besar laki-lakinya mengenakan celana hitam longgar sebatas betis. Ada yang berbaju hitam. Dan banyak juga yang hanya bercelana pendek tanpa baju alias bertelanjang dada. Sedangkan perempuannya mengenakan kemben dan kain panjang. Bersanggul juga. Ray semakin bingung ketika melihat ada beberapa orang bule yang ikut warawiri. Yang laki-laki berpakaian putih-putih dengan topi bulatnya. Sedangkan yang perempuan mengenakan baju panjang putih dengan bawahan yang mengembang besar. Ini pasar apa sih? Kebingungan semakin memuncak. Lalu, tiba-tiba perhatian Ray berpindah ke keramaian berikutnya. Dermaga kapal. Iya, Ray melihat seperti ada pelabuhan kecil yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal kayu dengan berbagai macam ukuran. Kemudian, dia berjalan mendekat ke pelabuhan, menuju dermaganya. Benar, banyak kesibukan bongkar muat kapal di tempat itu. Banyak orang yang mengangkut, menaikkan atau menurunkan barang dari dan ke kapal. Ada 1-2 orang yang sepertinya mandor yang memerintahkan para pekerjanya. Kapal yang bersandar sebagian besar kapal kayu. Lagi-lagi, desainnya adalah desain kapal zaman dahulu kala. Lengkap dengan tiang-tiang layar penangkap angin sebagai alat penggerak. Ray masih bingung. Tapi sedikit demi sedikit dia mulai sadar kalau pasar dan pelabuhan ini bukan tempat biasa. Ray mulai merasakan ketakutan, mulai membaca doa di dalam hati, meminta keselamatan darinya. Ketika dia akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata, sejak mulai masuk ke keramaian ini, Ray tidak mendengar suara dari orang yang sedang berada di situ. Walaupun kelihatan mereka seperti berbicara satu dengan lainnya. Ray tetap merasakan sepi dan hening, padahal sedang berada di tempat yang ramai. Dan juga, sepertinya mereka tidak menyadari akan kehadiran Ray. Lalu lalang tanpa melihat kalau Ray ada di antara mereka. Keanehan yang menakutkan. Lalu Ray membalikkan badan, melihat kembali ke arah pasar. Pasar di mana banyak orang berlalu lalang. Ray langsung terduduk lemas. Lututnya tidak mampu lagi menahan beban tubuh. Ingin menangis sambil terus membaca doa. Ketika ada satu lagi keanehan yang baru Ray sadari. Ternyata orang-orang di tempat itu bergerak hilir mudik tanpa menginjak tanah. Berjalan seperti melayang, namun kaki tetap bergerak seperti melangkah. Sungguh sangat mengerikan. Seperti layaknya kumpulan arwah gentayangan. Ray menangis dalam kesendirian. Duduk tertunduk tanpa tahu akan kemana harus pergi dan melangkah. Tanpa tahu jalan pulang. Sampai akhirnya, Ray menengadahkan wajah ketika sadar kalau di hadapannya sudah ada orang yang sedang berdiri memperhatikan. Seorang laki-laki bule bercelana panjang putih, berkemeja safari putih, lengkap dengan topi bundar di kepalanya. Wajahnya putih pucat berkumis tebal. Matanya tajam menatap Ray yang semakin ketakutan. Sambil tersenyum, laki-laki itu mengucap sesuatu. "Selamat datang, kamu akan betah di sini."
Ray tidak tahu lagi harus berbuat apa, kecuali terus mengucap doa di dalam hati. Sampai akhirnya, dia merasakan kalau kepalanya pusing, seperti berputar sangat cepat, berujung pada perut yang terasa mual seperti ingin muntah. Tidak tahan lagi, Ray memejamkan mata berharap semua yang dirasakan akan menghilang. Tapi, itulah saat terakhir Ray dapat mengingat semuanya. Setelah itu, dia tidak sadarkan diri. Ray merasakan kalau tubuhnya seperti bergoyang-goyang ketika sudah mulai sadar. Membuka mata, ternyata dirinya tengah terbaring lemas, yang pada detik itu belum tahu sedang berada di mana. Tapi dia melihat ada 2 orang yang berada di dekatnya. Yang satu di dekat kaki, yang satu lagi berada dekat kepala. Lalu Ray memperhatikan gerakan keduanya, yang terlihat seperti sedang mendayung. Berikutnya Ray memaksa diri untuk bangun dari tidurnya, berusaha untuk duduk. Alhamdulillah, masnya udah bangun. Minum dulu, mas. Laki-laki yang tadi duduk dekat kakinya menegur dan menyodorkan botol air mineral. Masih kebingungan, tapi akhirnya Ray sadar kalau ternyata dia sedang berada di atas perahu dayung kecil. Perahu ini berisi 3 orang, termasuk dirinya. Perahu berjalan tidak jauh dari pantai, hanya sekitar 100 meter dari garisnya. Melirik ke jam tangan, ternyata sudah nyaris jam 5 pagi. Saya di mana, Pak? Kok bisa ada di perahu bareng Bapak? Akhirnya Ray membuka pertanyaan. Lalu mereka mulai menjelaskan. Jadi, beberapa jam sebelumnya, ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat Ray tengah duduk sendirian di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Ray tertancap sebatang obor yang menyala. Makanya mereka dapat melihat Ray dari kejauhan. Lalu mereka menepi, bermaksud untuk menolong, yang ternyata Ray sedang tidak sadarkan diri. Lalu mereka menggotong dan membawa serta Ray ke dalam perahu. Begitulah ceritanya. Setelah itu Ray menceritakan kepada mereka semua yang dia alami di sepanjang malam itu. Semuanya. Oh begitu, mas. Berarti masnya beruntung masih bisa keluar dari tempat itu. Itu pelabuhan dan pasar goib. Penduduk sekitar sini banyak yang tahu tentang cerita itu. Cerita turun-temurun. Katanya banyak orang yang sudah masuk ke situ dan gak akan pernah kembali lagi. Ray diam memperhatikan ketika salah satu dari bapak itu panjang lebar menjelaskan. Intinya ya seperti itu. Ray diajak oleh 2 orang pembawa obor untuk mengunjungi pasar di pelabuhan goib yang ada di salah satu sudut kecil ujung kulon. Singkatnya, mereka akhirnya mengantar Ray ke tempat gua menunggunya di mobil. Sekitar jam 7 pagi kami akhirnya berkumpul lagi. Oh ya, ada yang aneh lagi. Ternyata mobil dapat dinyalakan dengan normal. Tidak kehabisan bensin. Masih ada sisa 1/4 tangki. Padahal gue yakin kalau malam tadi garis indikatornya berada di bawah batas. Tapi ya sudahlah, yang paling penting kami baik-baik saja. Tidak kurang satu apapun setelah mengalami hal-hal aneh itu. Akhirnya, kami meninggalkan ujung kulon dan pulang. Itu menjadi salah satu pengalaman yang paling mengerikan yang pernah gue alami selama dalam perjalanan.